Oke, pembahasan hari ini adalah tentang hukum Pascal. Nah, jadi masih tentang bahasan tekanan pada zat cair ya. Jadi pertama-tama kenapa namanya Pascal? Karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Nah, ketika Anda memeras unjuk kantong plastik yang berisi air yang memiliki banyak lubang, air memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. Jadi tidak peduli dimanapun lubangnya, air yang keluar tekanannya itu sama. Artinya apa? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ya. Nah, ini adalah sifat alami dari zat cair seperti itu ya. Dan inilah yang dimanfaatkan manusia untuk pada kehidupan sehari-hari ya, ataupun pada alat-alat tertentu. Nah, contohnya dongkrak mobil. Kalau kita lihat di bengkel atau di tempat cuci mobil ya, kan ada itu dongkrak itu yang bisa angkat mobilnya ke atas ya. Nah, itu pakai alat namanya dongkrak hidrolik. Yaitu apa? Kita lihat nih kira-kira ilustrasi bentuknya. Nih. Nah, disinilah nanti mobilnya. Disinilah kita berikan gaya. Ini isinya cairan semua. Harus cair karena kita mau memanfaatkan tekanan hidrostatik. Misalnya oli ya. Oke. Karena tekanan tadi di ruang tertutup ini ya, ruang tertutup ya, diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya gini. Tekanan di sini diteruskan sampai tekanan sini itu tekanannya sama. Artinya lagi, bila A-nya di sini kan kecil, A di sini besar ya. Dengan F yang kecil di sini, dia mampu menghasilkan F yang besar. Ngerti maksudnya ya? Di sini FA ya. Ingat rumus tekanan tuh P sama dengan F per A. Nah, kita lihat. Jika penghisap 1 Anda tekan dengan gaya F1, zat cair akan menekan penghisap 1 ke atas. Oke, PA1 akibatnya terjadi keseimbangan iya. Baik, mungkin lebih ngertinya sekali lagi tadi saya bilang gini. Tekanan di sini dan tekanan di sini sama, benar ya? Dengan gaya yang kecil dan luas permukaan yang kecil, ketika luas permukaannya berbesar di sini, tentu F-nya pasti akan otomatis menjadi besar juga supaya P-nya sama. Contoh, kita bicara misalnya tekanannya sama-sama 10 Pascal, 10 Pascal di sini ya. Di sini F-nya 100, A-nya 10. Kalau di sini A-nya jadi 1 juta, maka F-nya akan jadi 10 juta. 10 kali lipat. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi. Nanti kita ketika menjawab soal, kita juga memanfaatkan sifat itu. Jadi tekanan di penghisap 1, namanya penghisap 1. Ini kan di label ya, penghisap 2 ya. Tekanan penghisap 2 sama dengan tekanan di penghisap 1. P2 sama dengan P1. Maka F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Nah, kita lihat sekali lagi. Misalkan ini A-nya 10, ini F-nya 100. 100 bagi 10, 10 kan? Nah, gimana supaya ini juga tetap 10? Misalnya kalau A-nya 1 juta, maka F-nya pasti haruslah 10 juta. Benar ya, biar tekanannya nilai sama. Artinya dengan triknya di sini adalah dengan memperbesar luas permukaannya, maka gayanya juga akan otomatis besar. Itulah yang dimaparkan di sini. Mengapa dongkrak hidrolik dirancang ini ya kecil, ini besar. Supaya di sini kita berikan gaya sedikit saja, dia akan masukkan gaya besar di sini untuk mendorong mobilnya ke atas. Bisa ya? Nah, itu kalau juga ini bisa juga kalau kita misalnya soal tuh nggak kasih luas permukaannya, nggak kasih A, tapi dia kasih D saja, diameter. Karena dongkrak hidrolik itu bentuknya lingkaran ya, berarti luas permukaannya lingkaran. Nah, bisa juga kita pakai rumus ini D, tapi dia ganti jadi kuadrat. Misalnya gini.
Bentar ya. Nah, tadi kan F2 per A2 sama F1 per A1. Berarti F2 itu sama dengan A2 per A1 kali F1. Benar ya? Nah, kalau dikasih luas permukaan, kalau dikasih diameter gimana? Boleh. Gantikan A jadi D. Berarti D2 per D1. Tapi harus di kuadrat. Karena kenapa? Rumus luas permukaan adalah 1/4 VD kuadrat kan? Ada kuadratnya. Tapi 1/4 V-nya nggak usah dilihat karena dianggap dicoret begitu ya. Jadi ingat rumus mencari F2 adalah A2 per A1 kali F1. Kalau dikasih tahu diameter berarti D2 per D1 kuadrat kali F1. Baik, ini ada contoh soalnya. Silinder kiri luas penampangnya 600. Oke, luas ya, ini kasih tahu A ya. Nah, diberi beban M. Pengisap kanan memiliki luas penampang 20. Oke, ini kecil saja. Berarti disinilah diberikan gaya untuk mau angkat beban yang di luas penampang 600 ini ya. Semua diisi cairan masanya 900. Jika sistem seimbang untuk F sebesar 25, maka berapa massa M? Oke, F-nya 25 ya. Nah, ini langsung strateginya. Nah, strateginya adalah kita buat garis, kita gambar dulu kira-kira ilustrasinya. Nah, ini dia. Berarti ini pengisap kecilnya, F-nya 25 di sini. Ini yang tadi A-nya itu 60 ya. 20 ya, 20 cm kuadrat ya. Di sinilah yang A-nya 600 cm kuadrat. Nah, ini massa M ini yang mau kita angkat. Anggaplah di sini ada mobilnya, kita mau angkat ya. Nah, kita buat batasnya seperti ini ya. Oke, 5 cm. Oke, ternyata soalnya bilang dia ada ditekan. Di sini ada perbedaan ketinggian cat cair 5 meter ya. Nah, untuk kasus seperti ini, nah seperti yang tadi kita pelajari, kita buat batasnya. Kita belajar di video sebelumnya. Kita buat batas di sini. Maka tekanan di sini di P1 adalah hanya F per A, yaitu mg kali A. Karena dia sini gak ada air ya, hanya tekanan biasa, tekanan dari benda. Mungkin mobil di sini ya. Sedangkan tekanan di sini adalah tekanan dari udara. Udara di sini ini enggak ya, karena tertutup ya. Tekanan dari ini, dari gaya tekan ini F 25 ya. Dan juga tekanan dari zat cair di sini. Berarti rumusnya adalah F per A ditambah rho GH. Oke, sekali lagi saya ulang. Berarti di sini P1 tekanannya adalah hanya F per A. Ini dia. F per A itu berarti di sini mg per A. Di sini tekanannya adalah F per A ditambah rho GH juga, karena di sini ada zat cair. Nah, maka tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Gravitasi anggap 10. A-nya di sini 600 cm tadi, cm kuadrat ya. Ubah ke meter kuadrat kali 10 pangkat negatif 4. Oke, di sini F-nya 25, A-nya 20 cm kuadrat, ubah ke meter kuadrat. Tekanan hidrostatiknya rho GH, rho-nya 900 dari soal dikasih tahu. G-nya anggap 10, H-nya 5. Masukkan ya, pindah, dapatlah M-nya 345 kg. Ya, seperti itu kira-kira ya contoh soal. Nah, pembahasan hari ini sampai di sini dulu tentang hukum Pascal.